Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Duyanti dari kelas A1 Akuntansi Perpajakan Internasional. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Tricipta Gemilang. Volume dan halaman, volume 8 nomor 1 Februari 2020, halaman 538 sampai 544. Tahun 2020. Penulis Hizkia Fanuel dan Rio Rahmat Yusran. Reviewer saya sendiri Mega Duyanti, tanggal 17 Juni 2021. Latar belakang: pajak adalah iuran wajib oleh rakyat yang dibayarkan kepada negara untuk pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Penerimaan negara ditunjang dengan sistem yang efisien, yaitu pemotongan pajak pada sumbernya, menurut Gunadi tahun 2012. Bukan rahasia umum lagi bahwa pajak menjadi sumber penghasilan terbesar untuk Indonesia saat ini. Pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak dari imbalan atas jasa sehubungan dengan hubungan kerja sesuai dengan sistem withholding tax, menurut Ayuningsi dan Setiawan tahun 2016. Salah satu pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari imbalan jasa yang dibayarkan setiap bulan karena adanya hubungan kerja dengan perusahaan, menurut Mardiasmo tahun 2016. Berdasarkan dua jurnal terdahulu, peneliti tertarik meneliti hal serupa. PT Tricipta Gemilang merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Kota Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa interior, yaitu jasa yang melakukan instalasi dan dekorasi pada sebuah ruangan. PT Tricipta Gemilang memiliki karyawan tetap dan karyawan tidak tetap atau harian. PT Tricipta Gemilang memberi imbalan berupa gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan kinerja kepada karyawannya. Dalam prakteknya, kesalahan mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 21, meskipun dengan jumlah karyawan yang tidak begitu banyak, apalagi tenaga akuntan pada PT Tricipta Gemilang belum tersertifikasi brevet A dan B. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT Tricipta Gemilang apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Subjek penelitian PT Tricipta Gemilang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, artinya membandingkan teori yang sudah ada dengan temuan yang berada di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode perbandingan tetap atau constant comparative method, karena membandingkan secara tetap kategori yang satu dengan kategori lainnya. Pengujian validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data dan uji transferability data. Pengujian reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji dependability data dan uji confirmability data. Analisis deskriptif kualitatif memberikan penjelasan secara rinci variabel yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menitik beratkan pada gambaran variabel-variabel terkait. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari penelitian menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan prosedur perolehan data yang berbeda. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh PT Tricipta Gemilang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang disebabkan oleh kurang tepatnya perusahaan menentukan jumlah PTKP, kekeliruan dalam menetapkan jumlah kurang bayar bulan Desember, kurang telitinya akuntan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, serta kelalaian perusahaan dalam hal menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 sehingga tidak tepat waktu. Kekuatan penelitian atau kelebihan dari penelitian ini, yang pertama,
Kelebihan pada penelitian ini adalah penggunaan teori dan referensi yang sangat gamblang sehingga sangat mudah dipahami secara runtut. Yang kedua, penulis menggunakan referensi jurnal yang cukup banyak dan mendetail. Kelemahan penelitian atau kekurangan penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama, alat ukur tidak dicantumkan dalam subbab dalam jurnalnya. Yang kedua, tidak ada rincian data konsumen atau objek dalam jurnal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.